Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza Yasmin Siregar dengan NIM 2314010307. Saya di sini akan menjelaskan tafsiran surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinati ghasba. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma صالحا فأراد ربكما أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dia berkata, inilah waktu perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja. Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang zalim yang mengambil setiap perahu yang baik secara paksa. Adapun anak itu yang aku bunuh, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan kufur. Maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka adalah orang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Adapun tafsiran dari ayat tersebut, dari surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82 dari Ibnu Katsir. Dari tafsir Ibnu Katsir mengatakan, Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu karena kamu telah mengajukan syarat saat terbunuhnya anak muda tadi, bahwa jika kamu bertanya tentang sesuatu kepadaku sesudah peristiwa itu, maka kamu tidak diperkenankan lagi untuk menemaniku. Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan yang kamu tidak sabar terhadapnya. Dan tafsir selanjutnya itu
apa yang disebutkan dalam ayat ini merupakan tafsir dari perkara yang sulit dimengerti oleh Musa alaihissalam dan penjelasan dari apa yang lahiriah diingkari olehnya. Allah telah menampakkan kepada Khidir alaihissalam hakikat dari perkara itu. Khidir berkata, sesungguhnya aku melubangi perahu itu tiada lain hanyalah untuk membuatnya cacat, karena mereka akan melalui penjagaan raja yang zalim dan perahu tersebut. Maka dengan sengaja saya membuatnya cacat agar si raja tersebut tidak mau merampasnya karena ada cacatnya, sehingga para pemiliknya yang miskin dapat terus menggunakannya dan mengambil manfaat darinya, karena perahu itu merupakan satu-satunya milik mereka untuk mencari nafkah. Menurut suatu pendapat, para pemilik perahu itu adalah anak-anak yatim. Ibnu Jurayj telah meriwayatkan dari Ibnu Salman dari Syu'aib al-Jibai bahwa nama raja yang zalim itu adalah Hadad ibnu Badad. Dalam riwayat Bukhari telah disebutkan pula bahwa nama raja tersebut tertera di dalam kitab Taurat sebagai keturunan dari Al-Is ibnu Ishaq. Dia termasuk salah seorang raja yang namanya tertera di dalam kitab Taurat. Dan selanjutnya, anak yang dibunuh oleh Khidir telah ditetapkan sejak penciptaannya sebagai orang kafir. Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari hadis Ishaq dari Sa'id ibnu Abbas dengan sanad yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa dalam firman-Nya, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran, yakni cinta keduanya kepada anak ini akan mendorong keduanya mengikuti kekafiran si anak di masa akan mendatang. Selanjutnya itu dalam ayat ke-82 Ibnu Katsir mengatakan, di dalam ayat ini terkandung suatu dalil yang menunjukkan bahwa kata qaryah atau kampung dapat diartikan dengan Madinah atau kota. Karena dalam ayat ini sebelumnya disebutkan hingga tak kala keduanya sampai kepada penduduk suatu kampung. Dan dalam ayat ini disebutkan dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Makna ayat yaitu dinding rumah ini sengaja aku perbaiki karena yang merupakan kepunyaan dua orang anak yatim penduduk kota. Di bawah rumahnya terdapat harta benda simpanan bagi keduanya. Ikrimah, Qatadah dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa di bawah rumah tersebut terdapat harta yang terpendam bagi kedua anak yatim itu. Demikianlah menurut makna lahiriah dari ayat, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.